Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari tim SMP akan mempresentasikan kegiatan coaching untuk memenuhi modul 2.3. Nah, pada permasalahan kali ini, kami akan mengambil kasus 3, yaitu seorang rekan kami, rekan guru yang mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah dikarenakan waktu supervisi oleh pengawas tidak membawa buku teks. Nah, ketika diingatkan pengawas, rekan kami tersebut menyampaikan jika walaupun tidak menggunakan buku teks, tetap tujuan pembelajaran dapat tersampaikan. Namun, pengawas tidak menyetujui hal itu, sehingga menyampaikan kepada kepala sekolah dan kepala sekolah menegur rekan guru kami tersebut. Nah, untuk itu, untuk menemukan solusi permasalahan yang terbaik, kita akan mencoba mempraktikkan coaching dengan susunan sebagai berikut. Sebagai coach adalah Ibu Hernawati Kusumaningrum, dan sebagai coachee adalah Ibu Tri, dan untuk pengamat Ferry Aladi Susanti, saya sendiri. Baik, mari kita simak presentasi dari kami. Ya, terima kasih Bu Santi. Monggo Putri atau saya terserah. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Erna. Kenapa Bu kok kelihatannya murung? Padahal biasanya jenengan tuh selalu semangat Bu. Kenapa kok kesel? Kenapa kok kesel Putri? Ya hari ini mana sih? Habis dari ruangannya Bunia. Orang kok cerewet banget itu Bunia itu. Oh, emang kenapa Bunia Putri? Iya biasalah gara-gara supervisi kemarin. Saya diberitahu sama Bunia. Katanya sih waktu supervisi kemarin saya melakukan melakukan kesalahan. Saya tanya sih apa sih salah saya? Katanya sih waktu mengajar nggak pakai buku teks. Emang mengajar itu harus pakai buku teks? Kan enggak. Toh kita kan sudah hafal kan materinya. Kita loh sudah jadi guru puluhan tahun. Masa ya nggak hafal? Pasti hafal lah materinya. Kan yang perlu buku teks itu kan siswa, bukan gurunya. Anak-anak juga bisa baca sendiri. Kenapa kita yang wajib pakai buku teks? Wah, ini kayaknya Putri butuh teman curhat nih. Wes curhat ke aku aja ya Putri ya. Barangkali saya bisa bantu. Bu Erna nggak repot? Enggak sih, kalau ini tadi barusan selesai nih ngoreksi pekerjaan anak-anak. Barangkali bisa ya sedikit meringankan beban lah Bu. Gitu. Ya terima kasih Bu Erna. Kalau gitu ya itu tadi solusinya gimana coba? Emang kita harus selalu pakai buku teks ketika mengajar? Padahal kan yang penting kan menurut saya nih, yang jelas materinya sudah tersampaikan, sudah sesuai dengan buku teks, sudah sesuai dengan tujuan KD. Ngapain diributkan juga dengan kita harus bawa buku teks? Jadi Putri pengen cari solusi ya ini ya, kayak apa masalah mengajar, kemudian pada saat mengajar itu ada supervisi, kemudian ditegur dan dipanggil Bunia, gitu ya Putri kayaknya. Iya, iya betul. Iya. Gini Bu, apa namanya? Kalau bisa saya simpulkan saat itu Putri, ini apa? Pengawasnya masuk atau apa namanya ikut sejak awal atau lewat aja Putri pada saat itu? Di akhir ya mulai awal sih. Mulai awal. Iya. Bias itu kalau supervisi ikut mulai dari awal sampai habis. Mau 2 jam, mau 3 jam pasti ditungguin Bu Tias itu beneran. Kemudian di akhir itu Bu Tias memberi masukan gitu tak Putri? Iya, memberi masukan. Kenapa saya kok nggak pakai buku teks? Kan saya sudah bilang. Loh, saya sih emang nggak pakai buku teks di depannya anak-anak, tapi kan saya sudah ngomong ke anak-anak, coba
buka halaman sekian, materi kita ini kita pelajari. Bukan berarti kan kita harus bawa buku teks toh. Iya, kalau iya sih. Cuman gini Putri, apa pencapaian apa nilai anak-anak di kelas Putri itu gimana? Di kelas itu? Pencapaiannya Capaian anak-anak itu? memang anak-anak kan kemampuannya segitu. Kalau yang memang berbakat di IPA ya pasti nilainya bagus. Kalau yang enggak kan juga enggak. Tapi Terus? kan pada saat saya mengajarkan saya sudah pakai media apapun ya, mau PPT, mau LKPD, kan sudah saya berikan. Kan kembali lagi ke anak-anak. Ya, wah Putri ini kreatif ya berarti ya, selain apa pakai media ini, pakai media itu. Nah, cuman anak-anak yang untuk yang kurang itu diapain dong Putri? Anak-anak yang sudah kurang yang sudah apa namanya jenengan lakukan terhadap yang kurang apa nih? Anak-anak yang hitungannya nilainya kurang. Yang nilainya kurang. Oh, nilainya kurang. Kalau nilainya kurang kan kita melakukan ini ya, setelah melakukan analisis ternyata nilainya kurang. Nah, di sini kan saya beritahukan lagi bahwa kamu nggak bisa di materi ini, kenapa? Belajar lagi dari buku, gitu aja. Kan harusnya anak-anak kan bisa baca kan? Tapi kan bukan karena saya nggak bawa buku kan ketika mengajar. Ya, kan? karena tadi kan yang bermasalah kan nggak bawa buku, bukan tidak memakai buku. Bawa dengan memakai itu kan beda ya Bu Erna ya. Betul sekali. Nah, memang pada saat itu Putri sedang tidak bawa gitu toh Bu. Lah biasanya sehari-hari bawa tidak gitu. Bawa. Oh, iya, begitu. tidak bawa. Saya cuma bawa laptop aja. Oh, gitu. Tetapi pada dasarnya Putri juga pakai buku paket kan? Iya, cuman saat itu saya nggak bawa. Oke, jadi semakin jelas sekarang ya. Jadi Ibu ngajar, pas supervisi, pas di supervisi tidak bawa buku gitu ya. Padahal sehari-hari membawa. Nah, Putri. Enggak juga. Nah, enggak juga. Iya, soalnya kan udah di luar kepala ya Putri. Di luar kepala, iya betul. Iya. Putri, kira-kira gimana ya? Apa yang sebaiknya kita lakukan ya? Saya juga kadang gitu ya Bu. Kalau pas supaya menghindari masalah yang kayak gini ini Putri. Supaya ketika supervisi gitu, kita hitungannya aman lah. Kita sedang ya memakai buku, ketika ditanya pengawas gitu juga bisa menjawab dengan baik gitu. Kira-kira enaknya gimana ya Putri ya ke depannya gini nih? Ya kalau memang maunya kita harus selalu pakai buku dan buku itu harus ditunjukkan, apa kita juga harus bawa ya Bu Erna? Kalau biar anak-anak itu tahu gitu kah bahwa buku yang kita pakai ini gitu. Apa seperti itu ya Bu Erna? Iya, kalau menurut Putri begitu ya? Kalau menurut saya sih namanya anak-anak kan buku kan banyak ya. Mungkin kalau melihat saya bawa buku 2 atau 3 gitu, anak-anak akan berpikir, oh ternyata Putri pakai buku ini gitu ya. Tapi kalau saya nggak pakai buku, mungkin anak-anak juga berpikir Putri aja belajar nggak pakai buku, apa seperti itu ya? Nah, Putri hebat banget itu Putri. Nah, ternyata dari ngobrol-ngobrol ringan itu Putri udah nemukan bahwasanya ya kayaknya memang kita harus bawa buku ya Putri ya pada saat ngajar itu paling tidak memberikan sumber bagi kita. Kadang saya juga barangkali pas enak-enaknya ngajar gini ya terus lupa. Nah, pas ada buku kan dibuka-buka sedikit gitu. Kayak seperti itu ya Putri ya. Iya, ya udahlah kalau gitu kedepannya saya akan bawa buku aja. Toh walaupun bukunya nggak tak buka kan yang penting di bawah gitu ya mungkin. Iya barangkali ya di bawah, barangkali nanti kita lupa kita bisa buka Putri gitu. Betul kita kan manusia kadang-kadang kan juga lupa dengan materi. Jadi kita juga bisa ngintip sekalian gitu ya Bu Erna. Iya, saya pikir begitu Putri.
Nah, kira-kira apa lagi nih Putri? Kemarin yang kata apa tadi habis ditegur sama Bunia itu. Nah, ini gimana nih menyelesaikannya ini? Kalau yang ditegur sama Bunia nih, Ya, kira-kira kayak apa Putri? kalau menurut saya jika permasalahannya cuman membawa buku saja, ya oke. Besok saya ketika mengajar akan bawa buku. Karena kan yang saya dipermasalahkan kan hanya membawa buku aja, bukan tentang teknik saya mengajar. Jadi ya menurut saya ya kedepannya saya akan bawa buku ketika masuk kelas. Gitu Bu Yang Erna. baik, yang terkait dengan Ibu Nia tadi, kira-kira Ya apa nih terkait Putri? dengan dunia ya, kalau misalnya Bunia mau mensupervisi lagi ke saya ya saya tunjukkan, ini Bu saya bawa buku, gitu kan. Iya. Ya, jadi saya perlu menunjukkan ke orangnya bahwa bukunya ini, gitu aja Bu Erna. Iya, ya berarti kalau bisa saya simpulkan, Putri apa namanya sudah menemukan ya tadi ya kita ngobrol ini, jenengan sudah menemukan bahwasanya nanti kita ke depannya harus bawa buku, kemudian ya apa namanya ketika nanti ketemu sama pengawas lagi sehingga kita bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, sekarang komitmennya kayak apa Putri ini, Putri? Komitmen ke Ya, depannya. komitmennya ya ke depannya kalau kita mengajar ke siswa masuk ke dalam kelas, kita harus membawa buku. Intinya itu. Sekalian sih kalau saya anggap sih namanya buku ya, kita kan juga guru, jadi menunjukkan ke siswa bahwa belajar itu juga memang butuh buku. Buku itu juga perlu dibaca ya. Kan seperti ada slogan itu kan, membaca jendela dunia kan. Nah, ini Putri ini memang hebat ini, punya quotes yang bagus bahwasanya buku adalah jendela dunia. Wah, saya jadi belajar juga dari Putri ini. Nah, gimana Bu sekarang perasaannya Bu? Kita kan sama-sama belajar Bu Erna. Tuh sudah ada senyumnya, nggak murung kayak tadi. Wah, senang sekali saya ngelihatnya Putri. Iya, terima kasih Bu Erna sudah membantu saya. Udah. Sama-sama Putri, saling membantu, namanya juga teman kita. Oke, sip, good luck. Baik, terima kasih untuk pengamatan dari saya. Baik, karena ikut larut ya dari apa tadi praktik tadi, suasananya terbangun sangat bagus antara coach dan coach ini punya keselarasan. Nah, kemudian Bu Erna sebagai coach tadi juga menjadi seorang pendengar yang aktif. Nah, seperti itu. Kemudian untuk tujuan juga sudah tersampaikan. Putri tadi kan pengen cari solusi seperti itu. Nah, sudah diarahkan oleh Bu Erna bahwa tujuan coaching ini itu sudah tersampaikan. Kemudian untuk identifikasi, Bu Erna itu sudah memberikan pertanyaan ataupun umpan balik yang menggali potensi dari Putri. Jadi seperti itu. Jadi hanya menggiring seperti itu aja, Bu Erna sudah mampu membuat Putri menemukan potensi dirinya. Nah, kemudian untuk yang ke rencana aksi, tadi Bu Erna sudah menanyakan, memberikan refleksi juga, umpan balik, sehingga Putri bisa menemukan solusi dari permasalahan terkait rencana aksinya, yaitu dengan membawa buku teks. Kan kita juga manusia, lupa, mungkin ada lupanya seperti itu. Kemudian untuk kegiatan yang terakhir yaitu tanggung jawab, Bu Erna tadi sudah mengajak Putri untuk berkomitmen bagaimana menerapkan rencana aksinya sehingga kedepannya untuk kegiatan supervisi beliaunya sudah bisa mempersiapkan dirinya dengan lebih baik. Itu dari saya, antara coach dan coachee sudah ada koneksi seperti itu. Monggo. Terima kasih Bu Santi.